Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini dengan topik pembicaraan dongeng kancil, kearifan lokal Jawa, sikap perlawanan rakyat kecil terhadap penguasa yang dolim. Di kalangan masyarakat Jawa tempo dulu, jika anak-anak mau tidur biasanya didongengin dengan cerita-cerita fabel. Yang paling populer waktu itu yaitu dongeng kancil. Ternyata dongeng kancil itu bukan sekedar dongeng untuk meninabubukkan anak. Lebih dari itu, dongeng kancil ini selain merupakan folklore yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, ternyata ini adalah suatu kearifan lokal. Kearifan lokal yang kalau kita pelajari, ini nilainya terlihat semakin dalam, terasa, ya terutama bagi rakyat kecil atau para pemerhati kehidupan rakyat kecil. Bangsa Indonesia dan kemudian secara khusus masyarakat Jawa ini menghadapi penguasa dolim itu, ya selain raja-raja, ya kalau saya sebutkan secara jelas ini kan kita kadang-kadang gampang tersinggung gitu. Ya udah saya sebutkan bahwa pernah ada raja yang dolim. Kemudian juga apalagi setelah datangnya penjajah. Nah, penjajah ini juga dia pintar, tidak mau menggunakan tangan sendiri tapi menggunakan penguasa setempat, ya dari raja-raja, raja A dengan raja B diadu domba. Nah, kemudian rakyatlah yang kemudian ditekan dengan pajak yang tinggi, perampasan tanah dan seterusnya. Nah, jadi mengalami banyak tekanan dari para raja-raja sendiri, penjajah Belanda yang menggunakan juga tangan raja-raja sampai menggunakan centeng-centengnya. Makanya peran centeng itu sampai sekarang juga masih ada. Nah, kemudian juga zaman Jepang. Kemudian bagaimana rakyat kecil yang notabene tidak memiliki kemampuan ini bisa memiliki strategi, siasat sampai taktik untuk menghadapi
penguasa-penguasa dolim. Nah, itu antara lain dari kakek nenek disosialisasikan melalui dongeng, melalui folklore atau kearifan lokal yang fungsional untuk membangkitkan akal pikiran mereka supaya mereka bangkit, bisa menyiasati penguasa dolim ini dengan akal pikirannya. Yaitulah dengan dongeng kancil. Nah, cuma dongeng kancil ini pernah mengalami nasib yang kurang baik, sehingga dongeng kancil ini hampir, atau kalau sekarang ya sudah anak-anak kecil barangkali sudah nggak pernah mendengar lagi dongeng kancil ini. Lah pada tahun sekitar dekade 70-an ini mendapat serangan yang menyedihkan dongeng kancil ini. Banyak penulis-penulis nggak tahu mereka ini sebenarnya dari mana hasil pemikiran mereka ini. Itu banyak penulis-penulis yang mengatakan dongeng kancil ini dongeng yang tidak baik, dongeng yang mengajarkan pelicikan. Nah, memang parahnya lagi, folklore dongeng kancil ini dirusak oleh lagu anak-anak. Kancil menjadi tertuduh sebagai anak nakal yang suka nyuri mentimun. Nah, ini parahnya di situ. Kalau Anda cermati, nah, dan saya ini melihat dongeng kancil lagu si kancil anak nakal ini memang sumbernya dari dongeng kancil itu sendiri. Ada dongeng kancil seri Kancil Nyuri Mentimun milik Pak Tani, sehingga kemudian tertangkap, terus dikurung dan akan dipotong. Tapi kancil bisa dengan kecerdikannya menipu anjing milik petani, menggantikan dia di kurungan, kemudian kancil lolos. Nah, tapi cerita ini kalau saya perhatikan, ini rupa-rupanya bukan asli, bukan fabel asli. Karena apa? Karena ada tokoh manusia, Pak Tani. Sementara dongeng-dongeng kancil yang lain itu nggak ada tokoh manusia. Ada memang nama Nabi Sulaiman, tapi itu cuma namanya doang. Misalnya gong Nabi Sulaiman, sabuk Nabi Sulaiman, seruling Nabi Sulaiman, kancil diutus Nabi Sulaiman. Itu ada banyak itu. Ya karena kemudian kenapa masuk Nabi Sulaiman bukan nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Jadi dongeng kancil Nyuri Mentimun ini saya kira ini bukan cerita fabel asli, tapi ini karangan baru. Nah, kemudian sebelum kita berbicara mengkritisi dongeng kancil ini, kita perhatikan binatang kancil. Jadi sebelum lanjut kita membahas dongeng kancil, kita bahas dulu sosok binatang kancil.
Nah, dari sisi postur tubuhnya, kancil merupakan binatang kecil, tapi bisa hidup mandiri di hutan berdampingan dengan binatang-binatang buas yang besar-besar seperti harimau, buaya, serigala. Ini kecil tapi binatang buas dan hidupnya bergerombol. Tapi kenapa kancil bisa hidup? Dan ini mandiri loh kancil ini. Kancil ini tidak seperti rusa yang hidup bergerombol. Nah, dan kancil ini juga binatang yang tidak diternak sama orang. Kalau sekarang memang ada orang ternak kancil, itu ada, tapi dulu nggak pernah ada. Nggak tahu kenapa alasannya. Kalau dibilang kecil karena memang kancil lebih kecil dari kambing. Tapi yang lebih kecil dari kancil, misalnya kelinci, itu ada yang ternak. Banyak orang ternak kelinci, bahkan terwelu itu banyak. Tapi nggak ada orang ternak kancil, meskipun sekarang ada. Nah, sekarang orang ternak kancil ada itu juga saya nggak tahu apakah dikomersilkan sebagai binatang konsumsi atau bukan, saya nggak tahu persis. Cuma pernah melihat di TV ada orang ternak kancil. Nah, jadi ini kehidupan kancil ini sudah melambangkan kemandirian dalam menghadapi lawan yang besar-besar. Harimau. Nah, ini kan menggambarkan penguasa, orang besar. Tapi kancil bisa menyiasati. Nah, untuk meyakinkan sahabat-sahabat YouTube, marilah kita kupas misalnya dongeng kancil berhadapan dengan harimau, dengan macan. Nah, suatu ketika kancil sedang duduk-duduk di bawah pohon, kebetulan di pohon itu ada sarang lebah hitam yang besar-besar itu. Kalau orang Jawa nyebutnya tawon endas, karena nyengatnya itu spesialis nyengat kepala. Kepala itu dalam bahasa Jawanya endas. Jadi lebah yang menyengat ke kepala manusia. Lalu manusia, kalau dia merasa terganggu oleh manusia. Nah, jadi kancil sedang, ya istilah sekarang ngadem lah di bawah pohon. Kebetulan di atasnya ada sarang lebah. Nah, kemudian tiba-tiba datang macan. Macan akan memangsanya. Kancil bilang, saya pasrah, Can. Mau kamu makan, pasrah. Tapi kamu harus ingat, saya sedang nunggu gongnya Nabi Sulaiman. Sambil menunjuk sarang lebah yang besar. Karena macan ini sebagai lambang, sebagai penguasa yang zalim, dia dibilang ada gong Nabi Sulaiman. Justru dia bernafsu ingin memukul gongnya Nabi Sulaiman. Kancil bilang, saya takut Cil, saya takut Can, kalau kamu mukul itu saya nanti dimarahin Nabi Sulaiman. Tapi si macan terus mendesak. Akhirnya kancil bilang, ya udah boleh kamu mukul,
Tapi karena saya takut pada Nabi Sulaiman, saya lari dulu. Kamu panggil saya, nanti kalau suara saya sudah nggak kedengaran, silahkan pukul. Artinya apa? Ketika dipanggil Cil, jawabnya biasanya dalam dongeng itu Cil, Kalau sudah nggak kedengaran suara kancil, berarti kancilnya sudah jauh. Silahkan Anda macan memukul gong Nabi Sulaiman. Benar, kancil lari dipanggil Cil, sampai akhirnya dipanggil Cil, udah nggak kedengeran suara kancil. Akhirnya sang macan memukul sarang lebah itu. Ya tentu saja macan mati dikeroyok ribuan lebah. Nah, ini artinya apa? Ya, sebagai makhluk kecil, sebagai rakyat kecil, bagaimana bisa lepas dari tekanan dari penguasa yang dolim. Jadi banyak itu serinya, seri kancil macan dan gong Nabi Sulaiman, kancil macan dan sabuk Nabi Sulaiman, kancil macan dan seruling Nabi Sulaiman. Dongeng ini semuanya menggambarkan bagaimana kancil sebagai simbol rakyat kecil menyiasati penguasa dan dolim sehingga kancil bisa lepas dari itu. Nah, kemudian dongeng kancil ini tadi saya mengatakan dongeng yang baik. Nah, kancil ini tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan makhluk-makhluk lain atau binatang-binatang lain yang lemah. Bahkan yang lebih besar, banteng pun diselamatkan karena banteng baik mendapat penindasan dari buaya. Buaya ini sebagai lambang kejahatan juga. Kemudian kancil, dongeng kancil dan kambing, kancil, macan dan kambing. Ini kancil juga menyelamatkan kambing. Jadi tidak semata-mata menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan makhluk-makhluk lain. Bagaimana kancil sebagai rakyat kecil yang cerdas ini bisa menyelamatkan rakyat yang lain yang juga tertindas. Ini yang saya ambilkan contoh yang judul ceritanya seri ini Boyo, Banteng, lan Kancil. Jadi buaya, banteng, dan kancil. Nah, ini suatu ketika, jadi dongengnya itu gini, suatu ketika buaya ini sedang, ya istilahnya ngadem lah, ngadem di bawah pohon besar, pohon lo itu diceritakannya, pohon lo di pinggir sungai ngadem. Tiba-tiba ada angin kencang dan pohon lo itu roboh menimpa sang buaya. Buaya nggak bisa lepas dari tindian pohon besar itu. Tiba-tiba ada banteng lewat sekitar situ. Buaya teriak-teriak minta tolong. Akhirnya pohon lo tadi yang besar tadi angkat dengan tanduk sang banteng dan buaya bisa lepas dari tindian pohon itu. Setelah lepas, buaya ini memang punya siasat licik. Dia minta digendong, dia bilang badannya serasa remuk, nggak kuat jalan ke kedungnya. Dia minta digendong, dibawa ke kedungnya. Nah, terus akhirnya digendong sama banteng, dibawa lewat sungai dari yang masih dangkal sampai akhirnya ke kedungnya yang dalam. Nah, setelah sampai di kedung yang dalam, buaya
ngomong apa? Banteng, saya lapar sekali ini. Mana badan saya remuk, saya harus makan. Kata banteng, silahkan makan, tapi nggak ada makanan. Ini bagaimana kalau punuk kamu yang penuh daging dan lemak ini saya makan. Sehingga akhirnya disitulah terjadi percekcokan. Ya banteng nggak mau, merasa sudah menolong, malah mau dijadiin korban. Akhirnya kebetulan tiba-tiba ada kancil di pinggir sungai itu, di pinggir kedung. Terus akhirnya banteng bilang ke kancil, mengadu ke kancil tentang nasibnya ini. Dia sudah menolong buaya, tapi sama buaya mau dizolimi. Nah, terus kata kancil, saya nggak bisa memutuskan perkara ini. Ini perkara harus direkonstruksi. Terus akhirnya dibawa kembali ke asal mulanya peristiwa di pohon yang roboh tadi. Gimana ceritanya? Awal ceritanya seperti apa? Nah, terus akhirnya buaya suruh tiduran lagi. Terus pohon itu diangkat lagi dengan tanduknya oleh banteng tadi dan ditindihkan kepada sang buaya. Setelah buaya tertindih pohon, kancil bilang, ayo kita pergi. Makhluk jahat jangan ditolong. Buaya teriak-teriak minta ampun, tapi terus ditinggal pergi oleh kancil dan banteng. Nah, jadi itulah dongeng kancil. Nah, kemudian ada juga pesan yang menarik. Meskipun kancil ini terkenal sebagai binatang yang pintar, tapi anak-anak ini juga dididik dengan folklore tadi supaya tidak mengkultuskan kancil. Nah, jadi ada seri dongeng kancil balapan atau adu cepat dengan keong. Kancil ngeledek atau membuli keong bahwa jalannya lambat. Terus kata keong, jangan sembarangan. Kalau memang kamu jago lari, ayo besok kita lomba lari. Terus kancil mengatakan, ya oke, kita lomba lari. Pada malam harinya keong memberitahu pada teman-temannya, suruh jejer-jejer di kali dari tempat start sampai finish, jejer-jejer. Akhirnya di hari H yang ditentukan, kancil dan keong start, kancil di darat, keong di kali. Terus dikasih aba-aba, kancil lari, ayo. Terus kemudian kancil teriak, keong, kamu sampai mana? Sudah di briefing pada malam harinya, kalau kancil menanyakan posisi kita, posisi keong, silahkan keong yang posisinya di depan kancil menjawab. Keong, kamu udah sampai mana? Aku sampai sini. Posisi di depan kancil. Kancil mempercepat larinya lagi. Udah lari lagi, kencang, panggil, keong, kamu sampai mana? Saya udah sampai sini. Posisi di depan kancil lagi. Kancil mempercepat larinya lagi, manggil lagi seperti itu lagi, yang berada di posisi di depan kancil yang menjawab. Sampai akhirnya kancil kelelahan,
dan jatuh pingsan. Nah, ini artinya apa? Jadi dengan folklore ini masyarakat Jawa juga mendidik anak cucunya ini jangan mengkultus individukan seseorang yang cerdas. Jadi anggap aja biasa-biasa aja, meskipun dia ahli, bisa menyiasati para penguasa dolim sehingga dia lolos dari nasib sial, dari penindasan, bahkan bisa menolong makhluk-makhluk yang lain bisa lepas dari penindasan. Tapi orang yang hebat seperti ini juga jangan dikultuskan, karena sebenarnya ada yang maha kuasa. Nah, ini setelah kita masyarakat Jawa kehilangan kearifan lokal dongeng kancil ini, apa yang terjadi? Seperti yang Anda saksikan sekarang. Masyarakat-masyarakat lemah tidak bisa berbuat apa-apa ketika sedang mendapat penindasan dari penguasa yang zalim. Lihat saja Pulau Rempang, penduduknya kalau nggak mau pindah mau dibuldoser sama opung. Orang Tangerang bagaimana? Dengan pagar lautnya sulit bisa lepas dari penindasan. Itulah dongeng kancil yang kita sesalkan. Kenapa pernah dianggap sebagai dongeng yang tidak baik, padahal sebenarnya ini kearifan lokal yang luar biasa yang bisa disosialisasikan dari kakek nenek ke anak cucu sebagai masyarakat kecil supaya tetap bisa eksis menghadapi penindasan dari penguasa-penguasa dolim. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.